Berlatar di sebuah bank darah tempat orang-orang mendonorkan darahnya demi cuan, di mana si Amang yang sudah veteran dalam hal donor ini memberitahu si pemula bernama Jared Nome kalau donor di sini tidak ada batasan mau berapa kali kau donor asalkan kuat dan langsung dibayar cash. Jared Nomak, we're ready. Hasil dari pemeriksaan, darah si Jared ternyata memiliki kelangkaan berupa fenotipe yang belum pernah mereka temui sebelumnya dan begitu masuk, "Bang, mau ngapain bang?" Mereka ternyata vampir berkedok PMI. Entah apa yang sudah terjadi sebelumnya karena kedatangan si Jared ternyata menjadi berkah buat mereka dan akhir bagi si Jared dan sepertinya juga si Jared sengaja datang ke sini untuk membantai mereka semua. Yes. 2 tahun telah berlalu sejak si Blade berhasil mengalahkan vampir penuh obsesi bernama Prostea. Kini si Blade yang mengetahui kalau si Abraham ternyata belum meninggal sambil menyelam minum air tanpa mengesampingkan tugasnya untuk memusnahkan spesies vampir, dia juga sambil terus mencari keberadaan si Abraham yang diculik para vampir. Take me to it, and I'll consider you a loose end. Get you later. Setelah dibawa ke markas baru dan rekannya yang baru juga bernama Josh, si Blade mencoba mengobatinya dengan menyuntikkan vaksin antivirus vampir meskipun dia tidak tahu apakah vaksinnya bekerja atau tidak. Tapi apapun itu hasilnya, besok siang semua jendela akan dibuka supaya sinar matahari bisa masuk. Singkat waktu, setelah matahari terbit si Blade pun membukakan jendela dan mendapati si Abraham seperti yang baru saja mengalami rungkat saat nyepin. Tapi kabar baiknya, vaksin antivirus vampir itu bekerja sehingga si Abraham kembali menjadi manusia. Dan ternyata selama ini si Blade telah mencari keberadaan si Abraham mulai dari Moskow, Rumania hingga saat ini di Ceko karena mereka yang selalu memindah-mindahkanmu. Saat si Blade memperkenalkannya pada si Josh, tiba-tiba saja alarm keamanan berbunyi tanda adanya penyusup yang terdeteksi kalau mereka bukan manusia. Misa, Poda, Nodruk.
Namun faktanya, kedatangan mereka bukan untuk mencari keributan, hanya saja karena si Abraham yang terlalu agresif membuat mereka berdua terpaksa melakukan perlawanan, dan tujuan mereka adalah untuk mengantar surat dari lembaga tertinggi pervampiran akan genjatan senjata. Sang penguasa vampir bernama Eli Damaskinos ingin bertemu dengan si Blade, sedangkan mereka berduanya bernama Asad dan Nisa. Awalnya, si Blade adalah musuh yang paling ditakuti para vampir, namun kini ada yang berkeliaran di jalan, sesuatu yang lebih buruk bahkan dari si Blade itu sendiri. Setelah sampai di markas yang merupakan pusat kekuatan terbesar dari para vampir di negara ini, si Blade pun dibawa dan diperkenalkan pada si Ellie dan satu orang lagi bernama Karel Koinen yang sepertinya pernah terlibat dalam urusan si Pros. Namun dia sangat berterima kasih karena telah menyingkirkan si Pros. Itu sama dengan membantu kita dan kini kita memerlukan kembali bantuan si Blade. Si Blade diperlihatkan rekaman pada saat si Jared membantai semua yang ada di Bank Darah. Kalau dia terlahir sebagai vampir dan mempunyai kemampuan yang sama dengan si Blade, bedanya dia tidak hanya membantai kami para vampir melainkan manusia juga, dan setiap manusia yang telah terinfeksi olehnya mereka tidak mati melainkan menjadi penebar maut. Layaknya seperti orang sakau narkoboy, mereka perlu makan setiap hari yang sudah jelas targetnya adalah random. Sejauh ini hasil pengamatan mereka kalau si Jared telah keluar selama 72 jam dan perkiraan orang yang terinfeksi mencapai sekitar 12-an orang dan akan terus bertambah jika kita tidak segera menghentikannya. Sebenarnya si Blade dilema ya gengs, karena tidak mau membantu para vampir yang selama ini dia buru dan musnahkan. Tapi di sisi lain manusia yang selama ini si Blade lindungi, populasinya juga terancam. Si Karel menginginkan si Blade untuk memimpin pasukan Bloodpack, pasukan khusus yang sebenarnya sudah dia siapkan selama 2 tahun untuk memburu si Blade. Sedangkan di kota, si Jared beserta reng-rengan sedang menunjukkan aksinya. Kembali ke si Blade yang diperkenalkan pada seluruh anggota Bloodpack, mereka adalah Reinhard, Chupa, Snowman, Priest, Pelarain, dan Leghammer. Namun, salah satu anggota Bloodpack ada yang polontong seraya ngeharewas apakah kau ngompol Blade karena melihat kegarangan kami yang sejatinya disiapkan untuk memburumu. Seketika dia pun dibuat Tiparius dan ditanamkan alat peledak yang bisa kapan saja si Blade ledakan, dan setiap kali ada yang mencoba melepasnya, maka itu akan menjadi sebuah pemicu untuk meledakannya juga. Balik ngeharewas, apa kau sudah tahu caranya minta ampun pada sepuh? Ampun sepuh. Memperingati semua anggota Bloodpack, mulai hari ini kita adalah sebuah unit dan kalian harus patuh terhadap semua perintahku. Dikarenakan si Blade belum pernah bertemu dan memahami si Jared, maka ia pun bertanya pada mereka berdua tempat apa yang harus kita gerebek terlebih dahulu. The House of Pain. Sekilas tempat ini terlihat B aja, itu karena kami yang meningkatkan keamanan dari perburuanmu. Setelah memakai alat, terlihat jelas simbol yang menandakan itu adalah tempat aman bagi para vampir berkerumun. French delivery system. The vials are Pop it open, instant UV, 6,000 feet per second. Since you sucker. Setelah siap dengan persenjataan mereka dan mengatur strategi dengan berbagi tugas, Bloodpack yang dipimpin si Blade pun mulai masuk ke sana melalui jalan rahasia. Seperti biasa ya gengs, para vampir ini sepertinya demen banget dugem, tapi tujuan mereka bukan untuk ikut-ikutan. Setelah memasang CCTV supaya si Chupa bisa memantau dari jauh, sesuai prediksi, si Jared beserta reng-rengan sudah berada di bawah diskotik. Namun si Jared bisa mencium bau Daywalker sehingga dia tahu kalau di sana ada si Blade. Waktu mereka sudah tidak banyak lagi karena tinggal setengah jam lagi menuju matahari terbit supaya lebih cepat menemukan penebar maut yang sejatinya para penebar maut tentu tidak ada masalah dengan matahari karena kebal seperti si Blade. Nampaknya semua personil telah mereka ketahui, ditandai dengan keberadaan beberapa penebar maut di sekitaran mobil pengawas dan hilangnya si Abraham yang berjaga di atap, ditambah kesergapnya si Nisa oleh si Jared, tapi untungnya dapat ditemukan si Blade dan pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi.
Pertempuran yang begitu intens sempat berhasil memojokkan bahkan hampir mengalahkannya, namun dapat para penebar maut balikan. Alhasil dua anggota Blood Pack yaitu si Priest yang berhasil dikenyot dan satu lagi si Lighthammer yang dapat diselamatkan si Fairlane, namun dia menyembunyikan luka bekas gigitan dan berkata kalau dirinya tidak sempat tergigit, hanya punggungnya saja yang terluka. Cuma si Mamang Ip Man Donnie Yen saja yang mampu membuat si penebar maut kocar-kacir. Begitu juga dengan si sekuat yang dikerumuni penebar maut, iseng-iseng menggunakan cahaya meski dirinya tahu mereka kebal dengan cahaya. Dan faktanya itu ternyata tidak berlaku bagi yang terinfeksi, hanya sampai kebal perak dan bawang putih saja memberitahu rekannya yang lain kalau para infeksius tidak tahan sinar matahari supaya menggunakan sinar ultraviolet untuk membasminya. Priest is down. Tinggal menyisakan si Blade saja sendiri, yang lain pergerakannya terbatas karena matahari telah terbit. Si Blade pun dipertemukan dengan si Jared dan pertempuran antar Daywalker pun disiarkan secara live di Anteng bersama. Lantas si Blade pun mempertanyakan hal itu pada si Nisa yang berdalih kalau dia juga tidak mengetahui itu, tapi dia tidak bisa menjawab tatkala si Blade bertanya kenapa si Jared tidak membunuhnya waktu itu, sedangkan si Priest yang mulai berubah dan terus adug-adugan dikarenakan mereka belum menemukan vaksinnya. Secara terpaksa si Blade harus membakarnya dengan sinar matahari. Si Abraham juga ternyata masih hidup meski sedikit kesal karena telah meninggalkan posnya. Tapi si Abraham pergi bukan tanpa alasan. Dia mengintai penebar maut dan menemukan lokasi kemana mereka akan pergi. Ditandai dengan satu penebar maut yang tidak sempat masuk dan terjepit di sana. Mereka memutuskan akan membawa penebar maut tersebut untuk diteliti. Singkat waktu, hari pun sudah gelap dan mereka semua bisa kembali ke markas yang langsung meneliti satu infeksius penebar maut. Kalau cara kerja mereka bukan menggigit seperti vampir pada umumnya, melainkan menggunakan lidah yang terdapat semacam jarum untuk menyuntikkan virus, sedangkan rahangnya digunakan untuk menyuntikkan racun saraf yang dapat melumpuhkan si korban sehingga pengenyotan darahnya bisa optimal tanpa adanya perlawanan. Sementara si Karel sedang diskusi dengan si Ellie kalau misi mereka sejauh ini baru memakan satu korban, memperingati si Ellie kalau merekrut si Blade terlalu berbahaya karena dia mudah berubah pikiran. Namun si Ellie tidak peduli itu mau berapapun korbannya, termasuk si Nisa yang ternyata si Nisa adalah putrinya si Ellie. Dia tidak peduli sama sekali, yang terpenting semua berjalan sesuai naskah kita. Kembali ke mereka yang mencoba mencari tahu lebih dalam lagi dengan cara membedahnya dan melakukan eksperimen dengan meneteskan darah pada tubuhnya. Alhasil meskipun otaknya sudah mati, nampaknya tidak dengan tubuhnya yang masih bereaksi dan berusaha tetap makan. Maka dari itu, dikarenakan waktu kita tidak banyak, si Blade akan memanfaatkan sinar matahari. Dengan kata lain, kita akan memburu mereka di siang hari supaya mempersiapkan semua kebutuhan kalian yang bisa menahan sinar matahari supaya tidak terbakar. These things are as different from us. Di sisi lainnya, si Joe sedang mencari tongkat fosfor untuk membuat granat sinar ultraviolet yang sebelumnya sempat dicoba oleh si Abraham namun gagal. Setelah mendapatkannya, mereka membuat granat sinar ultraviolet bersama sambil bercerita kenapa si Josh bisa bersama si Blade itu karena si Josh yang terselamatkan saat dimangsa vampir lalu membawanya hingga saat ini mereka terus selalu bersama. Alright.
Tepatnya tempat di bawah diskotik itu mereka membagi tugas menjadi dua kelompok supaya bisa lebih cepat menemukannya. Saat sudah berpisah, rupanya Bloodbag tidak bisa melupakan kebenciannya terhadap si Blade yang selalu membantai spesiesnya, melampiaskan semua amarah mereka pada si Abraham, sedangkan si Lai bereaksi dengan menghisap si Snowman yang sedang balanga. Alhasil, si Perlain yang merupakan kekasihnya si Lighthammer secara terpaksa mengorbankan dirinya dengan membiarkan sinar matahari masuk. Bukan eksistensinya, begitu juga di kelompoknya si Blade harus kembali menelan korban tatkala para penebar maut bermunculan dari dalam air. Tapi untungnya si Nisa dapat selamat dan disuruh menjauh karena si Blade akan meledakkan bom sinar ultraviolet. Total 3 yang sudah tumbang ya gengs, disusul sama si Asad yang nyiksa si Abraham. Dan apakah si Reinhardt juga akan tumbang? Namun harus terkepung penebar maut, si Blade yang akan mengurus semuanya dengan bom sinar ultraviolet, nyuruh mereka berdua supaya menjauh sejauh-jauhnya. Betapa edan dan banyaknya jumlah mereka. Ini mah selain meledakkan sekaligus bom sinar ultraviolet yang tersisa. Sementara si Jarednya mendatangi si Abraham, namun kedatangannya bukan bermaksud untuk membunuh, melainkan supaya si Abraham mengantarkan sebuah cincin pada si Blade tentang kebenaran si Ellie penguasa vampir Thea, dan pas sisa kecuali si Nisa yang disetting pas sutradara supaya selamat sehat walafiat dengan diberikan sedikit kenyotan darah. Dan kini si Karel pun mulai menunjukkan kebiadabannya dan si Reinhardt juga ternyata belum modar. Bukan hanya si Blade, si Abraham juga mereka setrum bertujuan supaya mudah untuk menangkapnya. Dia menceritakan pada ayahnya kalau si Blade lah yang telah menyelamatkannya. Namun seperti yang kita tahu, dengan kebusukan si Ellie, dia yang tidak peduli meskipun anaknya harus jadi korban. Jadi siapapun yang menyelamatkannya, sungguh itu tidak ada artinya bagi si Ellie. Dan si Blade-nya sendiri, ternyata si Josh sudah lebih dulu berada di sana. Kalau mereka telah menghancurkan markas beserta semua peralatannya, senjata si Blade juga disita. Namun yang lebih membagongkannya lagi, ternyata bom yang dipasang di hulu si Reinhardt adalah bom mainan yang sengaja si Josh buat supaya si Blade seperti punya kuasa di sini. Dan selama 2 tahun ini si Blade telah dibelegug-belegugin si Josh dengan berpura-pura menjadi rekannya, yang padahal si Josh sendiri adalah masih bagian dari si Ellie. Jelas tujuan utamanya adalah untuk menggiring si Blade ke sini. Tapi si Blade tidak sebelegug yang kita kira. Dia sudah mencurigai kebusukan si Josh sejak pertama kali dia menyelamatkannya dari pangsaan si vampir. Dalam kata lain, si Josh lah yang sebenarnya selama 2 tahun ini berada dalam genggaman si Blade. Dan bom itu perlu kau ketahui, Josh, kalau itu bukanlah bom mainan seperti yang kau kira. Oh, great. Raos double kill ya gengs. Plot twist dibayar plot twist. Tapi si Blade lagi-lagi mereka setrum supaya tidak lebih membahayakan lagi dan membawanya ke ruang di mana di situ sudah ada si Karel yang sudah siap dengan alat penyedot darahnya. Find the missing key. Now, this might hurt a bit. Apakah si Jared saat ini berada di pihak si Blade, sedangkan si Nisa yang ngajak ayahnya bicara empat mata mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuannya selama ini secara gamblang? Si Bubble Ellie pun kini mengatakan kalau kekuasaan lebih penting dari apapun, termasuk darah dagingnya sendiri. Sedangkan si Blade yang sudah lemah membisikkan si Karel kalau si Jared akan segera datang karena si Blade yang telah memberikan koordinat lokasi ini untuk membalaskan dendamnya pada semua orang yang telah terlibat dalam proses penciptaannya.
Dan si Abraham juga berhasil menghajar si Reinhard yang sedang fokus melihat CCTV. Dia segera bergegas ke tempat si Blade dan membombardir si Karel yang sejatinya dia adalah seorang manusia untuk menyelamatkan si Blade yang sudah setengah sadar dan sangat memerlukan donor darah untuk memulihkan dirinya. Setelah berhasil menghabisi semua penjaga, akhirnya si Jared bisa bertemu juga dengan si Ellie, namun sayangnya dia keburu kabur menggunakan lift, sementara si Abraham yang membawa si Blade untuk bisa mendapatkan darah, dapat halangan dari si Reinhard meski pada akhirnya si Blade berhasil nyebur ke kolam darah, yang tanpa disadari si Reinhard kalau itu sebenarnya bisa memulihkan kembali si Blade. Sementara si Abraham menghancurkan semua eksperimen si Ellie, dia yang mau kabur menggunakan helikopter, taunya kode keamanan telah dirubah si Nisa menutup semua akses dan terkunci di dalam hingga si Jared pun tiba di sana. Sempat dijanjikan akan berusaha untuk mendapatkan vaksin supaya si Jared bisa menjadi vampir normal lagi, namun setelah apa yang terjadi selama ini, si Jared sudah tidak percaya lagi pada ayahnya dan membunuh beliau. Begitu juga dengan si Nisa yang sudah pasrah dan merasa pantas mendapatkannya, minta kakaknya supaya mengakhiri ini semua. Di saat itu juga, si Blade datang dan dialah yang akan mengakhiri ini semua. After all. Si Nisa sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena virus si Jared yang sudah semakin ia rasakan, dan permintaan terakhirnya si Nisa yang pengen meninggal secara terhormat dan masih menjadi sebagai vampir minta si Blade untuk mengantarnya melihat sunset meskipun bukan sunset Pangandaran. Ama atmat tamat.